Masak beras pakai susu, pakai coklat, pakai Siapa masak beras pakai susu? Waduh. makanya. Oke guys, sekarang supaya nggak ngobrol-ngobrol terus kan bosen ya, jadi kita bakal main games bareng Kak Anita sama Kak Albert. Jadi di sesi games kali ini, aku udah meminta kakak kelas berduaku ini buat ngasih aku beberapa statement, di antaranya ada yang benar dan ada yang salah. Nanti kita bakal coba cek nih, nebak mana statement yang benar, mana yang enggak. Oke, mulai dari yang Tiongkok ya, aku bacain. Statement pertama. Oke. Setiap orang di Tiongkok itu menguasai atau enggak minimal memahami kungfu. Dan statement kedua, di Tiongkok kita dapat menemukan sepeda dimanapun. Mana dari dua itu yang benar? Gimana Kak Anita? Mana ini? Kayaknya yang kungfu. Ya, kayaknya yang sepeda deh. Yang bener yang lebih sepeda masuk ya. Akal. Ya. Lebih masuk akal nggak sih? Dan emang benar. Betul. Kak Anita kan menjawab dengan benar. Yeay. Aku kira Kak Anita bakal lebih ke arah kungfu loh tadi. Sempat. Sempat berpikir ke sana ya. Iya. Oke. Statement pertama. Semua orang di Tiongkok memiliki kulit berwarna putih dan matanya sipit. Dan kedua, kereta cepat di Tiongkok memiliki kecepatan kurang lebih setengah dari kecepatan pesawat terbang. Mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang kereta. Yang kereta. Iya. Betul. Ini kereta cepat. Soalnya aku yakin nggak semua orang di China kayak matanya sipit atau gimana, soalnya kayaknya setiap daerah pasti punya kok orang-orang yang nggak sipit, orang-orang yang ini. Iya, dan Cina itu menurutku geografisnya luas banget ya. Dari peta aja udah kelihatan nggak mungkin hanya memiliki satu ris. Itu kayaknya stereotipe dari orang Indonesia aja. Oh pasti Kak Albert sedang mengetes. Terjebak nggak ini sama statement yang itu? Usaha yang bagus Kak Albert, usaha yang bagus. Tapi saya tidak berhasil. Nice try. Nice try. Oke, selanjutnya. Di Tiongkok, memberikan sedekah pada kaum tunawisma, caranya itu dengan menggunakan sistem barcode. Statement yang kedua, semua barang yang ada di Tiongkok harganya relatif murah dan berkualitas rendah. Yang pertama apa? Coba diulang lagi. Yang pertama tadi di Tiongkok, kalau kita mau memberikan sedekah ke kaum tunawisma, itu kita memberikannya itu dengan barcode, dengan nge-scan barcode. Yang kedua. Oh, sayang sekali. Salah ya? Salah. Seriusan? Tunawisma barcode. Ternyata guys, iya. Tunawisma di sana sudah canggih loh, sudah high tech, sudah. Aku mau jadi tunawisma di sana. Sih. Good to Oke. know. Yang terakhir. Oke. Pertama, pada pergantian musim, seekor anjing akan dicukur habis bulunya. Terus yang kedua, semua orang Tiongkok itu pelit. Yang pertama yang benar. Iya. Iya. Oke, benar. Again, kalau stereotypical aku udah nggak pilih biasanya. Iya. Masa sih semua orang di Tiongkok pelit, Albert nih mah.
Kak Albert, statement yang pertama. Ini oke. Orang di Glasgow hanya berbicara dalam bahasa Inggris menggunakan aksen yang aneh. Terus statement yang kedua, ada kepercayaan bahwa kita tidak boleh menginjak lapangan rumput di kampus kalau mau lancar ujian dan lulus. Mana yang benar nih? Yang pertama atau yang kedua? Kayaknya yang pertama deh. Kayaknya yang pertama. Yang pertama. Oh, salah. Ternyata mitos menginjak rumput itu nggak cuma ada di Indonesia, guys. Itu ada di sini juga. Di sana juga ada menginjak rumput. Cuman ini konsekuensi untuk menginjak rumput lebih serius, guys. Kalau menginjak rumput nanti nggak lancar ujiannya. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan ke Skotlandia dan kalian mahasiswa, jangan injak lapangan rumput di lapangan, betul. Jadi itu kayak keyakinan dari orang di sini kan, itu dibilang ada kepercayaan kan. Jadi kayak ada kepercayaan kalau kita menginjak rumput di kampus itu kita bisa antara nggak lulus atau exam kita pasti ada masalah gitu. Waduh. Terus yang pertama itu yang bahasa yang kamu pilih tadi. Jadi orang di Scotland itu dia ada bahasa lain juga, nggak cuma bahasa Inggris. Ada namanya Gaelic. Jadi memang karena mereka biasanya pakai aksen Gaelic, ngomong bahasa Inggris aneh gitu. Oh. Unik ya. Kena deh. Kena. Jadi Gaelic itu kayak kalau misalkan mungkin di Pulau Jawa ya, selain orang yang ngomong bahasa Indonesia, mereka juga bicara pakai bahasa Jawa. Daerah. Bahasa daerahnya. Oke, I see. Nah, terus selanjutnya, orang Skotlandia rata-rata nggak suka makan jeroan. Jeroan, pada tahu kan jeroan? Nah, terus statement yang kedua, Glasgow adalah kota yang diangkat oleh UNESCO sebagai City of Music. Kayaknya kedua deh. Yang kedua ya, Glasgow diangkat UNESCO sebagai City of Music ya. Oke, ding dong, betul. Aku pikir nggak suka jeroan sih pertama, tapi kayaknya udah UNESCO kayak benar. Aku perlu nanya nih, yang dimaksud dengan City of Music itu kenapa disebut gitu? Oke, jadi Glasgow itu dia punya banyak banget venue untuk bisa konser dan yang lainnya. Plus yang kedua, memang secara historik atau misalnya secara dari sejarahnya pun memang di sini banyak orang yang punya kemampuan di bidang musik. Terus mereka juga suka main untuk kerajaan dan lain-lainnya. Jadi memang udah dari dulunya. Terus di sini juga banyak ada tempat-tempat konser, bukan konser besar aja, kayak konser opera, konser orkestra, itu dia banyak dan jurusan musik itu juga cukup bagus di sini. Kalau misalnya mau kuliah di bidang musik kayak gitu. Terus artis setiap mau konser, Glasgow always be one of them. Kota yang selalu dikunjungin gitu. Kota wajibnya lah gitu. Oke, kita lanjut ya. Statement pertama. Di Glasgow, orang mengemudi seperti di Indonesia. Dan jadi maksudnya pengendara di sana sama kayak di Indonesia ya, dari segi pengemudi hidupnya. Dari posisi jalan, posisi driver, sama kecepatannya mereka. Oke. Dan statement yang kedua, sebagian besar orang mabuk di atas jam 11 malam. Yang benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Oke, Jesse. Yang pertama. Oke, kalau Kak Albert? Tahu benar.
Ya, yang pertama yang benar. Oke, Albert. Nggak tahu sih, kayaknya mungkin yang pertama. Yang pertama ya. Oke, 2 thumbs up buat Gizi dan Kalbert karena betul. Kayaknya kalau di sana orang mabuknya apa ya, sebelum jam 11 udah atau gimana nih? Jam 7 malam sudah Pak ada yang mabuk kok. Udah ada banyak yang mabuk di pinggir jalan gitu. Jam 7 malam teman-teman. Oke. Bisa relate sih, bisa relate aku di sini. Serupa. Bisa relate. Pokoknya matahari tenggelam itu udah party. Ya, sekarang pun gitu. Sekarang kan matahari terbenam jam 10 kan, jam setengah 10. Iya. Itu pun jam terang-terang benderang gini sudah mabuk di jalanan. Soalnya cuacanya juga enak gitu ya, nggak dingin gitu, hangat. Ya. Selanjutnya. Yang pertama, statement A, kalau mau mengambil kegiatan ekstrakurikuler di kampus, maka kalian harus mempertahankan nilai tertentu. Yang kedua, kita bisa melihat the Northern Lights atau aurora di Skotlandia. Yang mana yang benar, yang satu atau yang dua? Yang kedua. Kak Albert yang pertama ya. Yang benar yang pertama, statement 1. Oke, kalau JC yang mana? Bimbang aku. Bimbang. Apa tadi yang pertama? Sorry, tolong yang pertama, jadi kalau yang pertama itu kalau kamu mau mengambil ekstrakurikuler di Skotlandia, maka kamu harus mempertahankan nilai tertentu. Kalau yang kedua itu kita bisa melihat Northern Lights atau aurora di Skotlandia. Tuker. Yang kedua. Yang kedua sih. Yang kedua. Yakin yang kedua. Iya, yakin. Kesempatan pertama buat switch. 2, 3, yakin, lock. 2 ya. Oke, dua-duanya bener lagi. Pernah dengar kan? Tapi itu setahun penuh itu bisa lihat atau cuma summer doang atau winter doang gitu? Biasanya winter. Soalnya winter kan lebih gelapnya lebih banyak kan. Jadi ada waktu untuk perputaran udara dan lain-lainnya untuk hasilin cahaya refleksi ke lake-nya dan lain-lain. Iya. Terus kalau tapi nggak bisa di kota gitu, ke aurora gitu nggak bisa. Jadi harus ke pegunungan, harus ke utara sih, daerah utara yang banyak-banyak. Seru. Di sini nggak ada. Sayangnya nggak ada di Jerman. Nggak nyampe. Di Jerman kayak lebih banyak ini sih, kayak paling pedesaan gitu ya. Kalau gunung yang terlalu highlands itu di selatan. Kayak nggak terlalu banyak kan. Makin ke utara makin flat tanahnya. Kalau di sini mah orang nggak peduli mau ekstrakurikuler mau berapa, mau nilaimu seberapa. Kalau kamu nggak lulus pun nggak apa-apa gitu. Oh, I see. Oke, ladies and gentlemen, bersiap-siap kita ke Hamburg, Germany. Oke, statement pertama. Di Jerman ada sekitar 8.000 merek bir. Di Jerman ada sekitar 8.000 merek bir. Yang kedua, di Jerman ada sekitar kurang lebih 1.000 jenis sosis. Waduh, sosisnya mana? Yang mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang bir atau sosis yang benar? Ini bukan mainan bener gak bener nih, logika nih. Logical thinking-nya dites di sini. Yang pertama. Oke, Kak Albert yang pertama. Kalau Kak Anita, yang mana? Yang pertama ya. So, jawabannya betul. Terus aku nulis ini ya, 8.000 jenis sosis juga ya biar tambah nggak masuk akal itu 1.000 aja udah nggak masuk akal kok. Ini sosis apa aja ya? 8.000 8.000 aja itu udah banyak banget loh, kayak per kota kecil itu aja bisa jadi ada kayak 1
merek. Gitu. Iya. Oke, wow. Tapi yang benar jenis sosial itu sekitar 1.500 itu lebih banyak sih. Oke, kita lanjut ke quiz yang kedua. Kebanyakan bangunan-bangunan yang ada di Jerman masih tidak menggunakan air conditioning, tidak menggunakan AC. Nah, yang kedua, di Jerman kebanyakan sumber listrik didapatkan dari PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Angin, Mana sorry. Oh, angin. Oke, sorry. Ya, angin. Yang pertama atau yang kedua? Kayaknya kedua. Aku tahu ada banyak tempat lain sih, tapi Kak Albert yang kedua. Kalau Kak Anita? yang pertama apa? Oh. Yang pertama itu kebanyakan bangunan di Jerman masih belum menggunakan AC. Keduanya masuk akal. Memungkinkan untuk cuaca. Kesenyum kamu. Dia merasa puas, dia merasa senang, bingung. Bingung Jadi kedua. jawabannya Bentar, Kak Anita Dua. belum jawab. Kalau Kak Albert kan yang kedua. Kak Anita yang kedua ya. Oke, jawabannya salah. Salah. Yang pertama. Mungkin karena di Jerman udah dingin dari sononya ya kali ya, jadi nggak perlu pakai AC. Jadi sebenarnya Ya, apa mungkin. PLTA itu juga udah banyak sih, cuma masih lebih sedikit. Apa prosentasenya masih lebih sedikit daripada ini coal. Lebih sedikit lagi Sama- 1% kan. mari kita lanjut ke kuis selanjutnya. Oke, hidup di Berlin, ibu kota Jerman, lebih murah dari kota-kota metropolitan lainnya yang ada di Jerman. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya universitas di Jerman sekitar 8 juta per semester. Yang Iya. Iya, itu 8 juta rupiah ya, bukan 8 juta euro. Kalau 8 juta euro tekor. Ya, Albert yang Yang berapa? pertama. Yang pertama, oke. Yang pertama. Benar, yakin nih yang pertama nih. Aku lock Oke. nih. Satu ya, yakin ya. Oke. Betul, betul, betul. Ya. Kok tahu? Kok Atau aja tahu, biasanya murah. kok nebak yang itu? Gratis bukannya kuliah di Jerman? Asal Apa? lulus. Bisa Di gratis, Jerman bisa ini. gratis. Gratis, tapi masih bayar administrasi itu 5 jutaan per semester. Nggak nyampe 8. Oke, pertama. Bahasa Jerman punya 2 gender. Dalam bahasa Jerman ada 2 gender. Yang kedua, di bahasa Jerman kata benda harus ditulis menggunakan huruf besar. Yang mana yang betul? Yang pertama Yang pertama. atau yang kedua? Oke, Kak Anita yang pertama ya. Kak Albert yang keberapa? Yang betul? Belum pernah lihat tulisan Jerman sih, tapi kayaknya Tulisan Jerman itu Kak pokoknya yang nggak bisa kebaca itu loh Tahu Kak. sih, ada beberapa. Ada beberapa Yang kalimat panjang-panjang. di- Yang panjang. Iya. Terus semuanya Ada beberapa font-fontan. kalimat di kata itu yang huruf besar di tengah, tapi aku nggak yakin kalau itu kata benda. So, yang pertama. Oke, Kak Albert yang pertama juga. Oke ya. yang kedua deh, biar beda, Biar beda. biar beda. Biar imbang ya. Biar ada yang benar ya. Biar nggak sama. Oke. Jadi nggak jatuh bersamaan ya. Jadi yang betul adalah yang kedua. Yang kedua. Iya. Selamat Albert. Lucu ya. Soalnya Ada aku 3 tahu gender. di bahasa Jerman ada 3. Aku tahu itu. Ini Oh, menjebak. 3. Oke. Yang 2 itu Prancis sama Spanyol. Nah ini lucu banget ya. Sama Italia. Oh iya, Italia. Aku fokusnya sama gendernya aja. Tapi aku lupa kalau ada yang neutral, aku lupa. Wah, nggak baca. Ini. Oh ya, Ini. Saten. Ini. Baca Ini. dulu ya, bentar. Ya, Ah, Ini kata-kata benda semua. ya, auto. Ah, si. Lucu ya. Nggak ada titik tapi udah ada huruf besar. Ada titik dong. Oh, ada titik. Enggak, maksudnya di sebelum kata Oh benda. iya. Ya. Ya, itu maksudku. Jadi awal kalimat sama kata benda semua harus besar. Karena gini,
Karena Jerman itu di bahasa Jerman Mm-mm. itu dari kata sifat bisa jadi kata benda. Jadi misalkan yang lambat itu bisa lambatkan bisa huruf kecil. Lambatkan kata sifat jadi huruf kecil kan. Tapi kalau yang lambat itu harus besar karena itu kata benda. Tapi tulisannya sama biar orang nggak bingung, makanya dibedain gede sama kecil. Terus kalau ngobrol? Kalau ngobrol ya enggak tergantung konteks. Oke. Biasanya Iya. kalau yang kata benda itu ada ininya, ada the-nya. Apa sih namanya? Ada artikelnya. Ada artikelnya benar-benar. Udahlah, bahasa Asia yang terbaik, nggak ada future past, nggak ada gender. Bahasa Bali aja udah ya. Kalau bahasa Bali aku Aku sepi. bisa bahasa Jawa. Oh iya. Nggak bisa bahasa Jawa. Oke, itu dia. Sekian dulu teman-teman episode kita untuk kali ini. Jadi dari yang kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Anita, sama Kak Albert, sama JC. Jadi intinya sama ya, kalau kalian mau belajar di luar negeri, kalian nggak boleh menyerah untuk mengejar cita-cita kalian. Oke, so sekian dulu episode kita untuk kali ini dan see you again di episode minggu depan. Dadah semuanya, bye-bye. See you again, dadah. Guys, tunggu dulu. Jangan buru-buru di skip dulu videonya karena aku ada challenge nih. So, aku harus sit up 30 kali dan kalau berhasil, semoga aja berhasil ya, kalian bisa tekan tombol ini ya. Yuk. Mulai ya. 1, 2, 3. Berhasil.